dalam setiap mungkin zaman atau apalah, selalu adalah yang namanya puja alam lah, puja alam ataupun apa, evolusi gitu ya, evolusi alam atau apalah gitu. Karena pergerakan alam ataupun puja alam ini sebetulnya tidak lepas daripada melihat daripada angka. Kembali ke sana. Jadi tidak bisa dipastikan nanti sekian tahun sekali, 1000 tahun sekali alam itu nggak akan bisa dipastikan. Nggak akan. Ya, jadi alhamdulillah. Ya, jadi ada pesan dari dalam yang mungkin memang harus disampaikan sama Ambu, termasuk untuk saya pribadi juga ya, untuk kita semua berbicara. Bahasanya adalah sangkala alam. Sangkala alam. Sangkala alam. Ya, ini harus yang saya sampaikan gitu. Jadi makanya waktunya 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu ya baru aja. Karena jalan-jalan dulu kemana-mana ya. Gitu. Tuh. Jadi ada bahasa kesedihan yang mendalam daripada para beliau semua. Sebetulnya tidak menginginkan, siapapun tidak menginginkan ini terjadi ya. Dan alam pun tidak menginginkan ini terjadi. Karena seperti kesaksian alam menyediakan dan memberikan. Selamanya tadi untuk kehidupan bani di muka bumi kan gitu tadi. Selama masih bisa memberi, selalu alam akan selalu memberi. Tapi ketika tadi alam sudah dengan kondisi yang memang sudah tidak seperti awal perjanjian, otomatis alam akan memperbarui dirinya. Karena alam kan punya perjanjian. Perjanjian alam ini tidak akan lepas daripada perjalanan daripada para pendahulu kita. Yang memang tidak lepas juga perjalanannya bersinkron dengan alam. Bersinergi dengan alam dan menyatu dengan alam. Ya, otomatis ketika terjadi seperti ini, bohonglah. Kalau para beliau pun tidak sedih, tidak bohong. Kalau melihat ternyata harus seperti ini. Tapi kembali lagi, ada di atas segalanya kuasa, di atas kuasa. Gitu. Kita hanya mampu berusaha lah. Bagaimana? Jadi bahasanya harus saya sampaikan adalah sangkala alam. Tanah bumi ini dibangun bukan saja dengan tenaga, tapi juga air mata, pengorbanan, dan janji setia pada negeri. Demi terciptanya penghuni bumi yang sejahtera. Penghuni bumi loh, jadi bukan hanya Nusantara gitu ya. Penghuni bumi yang waktu demi waktu telah merubah segalanya. Angkara murka lebih menjadi kuasa mutlak untuk orang yang kuat. Tetapi takkan ada air mata kebahagiaan tanpa air mata pengorbanan. Ada. Saat itu dikala tiba sebelum air mata penyesalan membasahi bumi pertiwi, kembalilah kepada diri. Hanya itu pesannya. Tetap diri. Kembali kepada diri. Itu pesannya hanya itu ya. Karena ini adalah pesan amanah yang harus disampaikan, makanya disampaikan supaya tadi nggak punya beban lagi ya. Yang namanya pesan amanah atau titipan harus disampaikan. Terlepas diterima atau tidak, lama atau tidak, kembali kepada diri masing-masing. Makanya tadi tentang berkaitan dengan alam gini-gini ya, kita saling mengingatkan, saling waspada, mawaslah, itulah hati-hatilah. Karena kita tidak bisa lari, tidak bisa mengerem, tidak bisa menahan, atau walaupun maaf ngomong, sekarang diadakan begini, ibaratnya begini, ini tanggul sudah mau jebol, kita mengadakan begini, ini udah nggak akan bisa. Tapi bagaimana cara kita menyelamatkan diri, itu yang harus dijalankan sekarang. Yang dilakukan. Ibaratnya udah mau gini, udah mau gitu, berudah gitu ya. Kita mengadakan ya wajar lah gini-gini, namanya kita berusaha ya. Tapi ini tidak akan merubah. Kecuali tadi kuasa Tuhan kita tidak pernah tahu. Tapi kalau nggak akan merubah. Terus bagaimana caranya? Tinggal kita mengantisipasi bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita. Kalau kita sudah tahu seperti ini. Karena nggak bisa dilawan. Apalagi kalau yang sudah berhubungan dengan yang namanya
Bukan, kita nggak bicara semesta alam, alam semesta aja kita berwilayah. Ya, nyata. Nyata, udah nggak bisa di anu. Iya, lebih baik tadi kita seperti tadi kembali kepada diri, karena yang bisa menyelamatkan diri, yang hanya bisa diri kita. Gimana itu ya, selalu bolak-balik itu ya, ujung-ujungnya itu terus. Gitu. Ya seperti gini zaman Nuh, orang mungkin nggak percaya kenapa ini Nuh bikin kapal di daratan, walaupun Nuh sudah memberikan isyarat, Dia nggak kurang gila bahkan ya. sudah memberikan isyarat terhadap keluarganya sendiri, bahkan kan gitu tadi nggak dia nggak mau dihalangi seperti apapun, walaupun itu di darat, jika kehendak itu sudah datang tentang alam, nggak ada yang mampu, nggak ada yang mampu. Tapi kan setidaknya pangeling atau peringatan itu kan sudah diberikan oleh Nuh, sudah diberikan sebagai kewajibannya. Sama alam juga kan tadi, termasuk para leluhur kita, karuhun kita, ataupun orang tua, ataupun siapalah yang memang ahli dalam hal teologi atau apa segala macam sudah memberikan peringatan lah gitu. Berarti kan itu tanda kasih kepada kita. Nah tinggal kita, bagaimana caranya kita bisa selamat gitu daripada uja alam ini tadi itu. Karena kita mau melakukan begini-begini itu udah Cuma karena kita udah disanggah apa, udah dicap sebagai orang yang ya angkara lah, karena apalagi kan tadi tanya kenapa kita cipta wujud baru dikeluarkan sekarang, tidak dari sebelum-belumnya, daripada dari awal cipta kenapa baru dikeluarkan sekarang seperti itu. Ya karena memang sudah beda kondisinya dengan dulu, udah beda. Pengingkarannya itu lebih nyata dalam berbagai, kalau episode ini kan ini, episode Nabi ini, episode ini gini gitu kan. Episode ini. Kalau ini kan udah numpuk. udah semua di sini numpuk. Udah numpuk semua di akhir cerita ini nih tadi. Yang memperbaiki diri malah terjadi kembali. Malah terulang kembali. Makanya dikeluarkanlah kitab Cipta Wujud. Dulu ditulisnya oleh Ibu Siti Tanjung Putih. Ini kitab Cipta Wujud. Dibikin lagi dengan perjalanan semuanya oleh Kanjeng Kidin, disebutnya kitab Segara Kalam, agar kita juga belajar dari semua proses gitu, proses ini. Karena kalau kitab Cipta Wujud kayak gini gitu, agar manusia tuh tahu tentang cipta. Tapi oleh Kanjeng Kidin disebutkan lagi dengan proses perjalanannya seperti ini. Itu Kanjeng Kidin. Sampai perjalanan ini